Kemudian ada len juga. Kalau len ini untuk Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel kita, Informa Elektronik Sun City Sidoarjo. Oke, dan di video kali ini kita akan mereview dua speaker dari Sharp yang sangat fungsionalitas dan sangat praktis tentunya. Ada dua tipe. Yang pertama, yang besar ini PS930, sedangkan untuk yang kecil ini PS920. Oke, yang pertama kita bahas dari sisi desain. Kalau dari sisi desain antara PS920 dan PS930 ini tidak jauh berbeda, hanya dari ukurannya. Untuk yang PS930 untuk ukuran speakernya ini dua speaker ukuran 8 in, sedangkan untuk yang PS920 ini dua speaker dengan ukuran 6 inch. Tuh, itu dari sisi desain. Kemudian dari segi panelnya sedikit berbeda, namun untuk kelengkapan panelnya seperti tombol fungsi-fungsinya ini sama semua, hanya penempatannya yang berbeda gitu. Dan untuk penempatan speaker ini tuh nggak harus berdiri ya, jadi bisa tidur juga. Nah, contohnya seperti ini, bisa tidur seperti ini, diletakkan seperti ini, maupun berdiri seperti ini, sama antara kedua ini. Oke, dari sisi desain itu tadi. Kemudian dari sisi fungsi dan panel-panelnya. Oke, di sini yang pertama, yang pastinya ada untuk tombol menghidupkan, on dan off. Kemudian di sisi sebelah kiri ini ada tombol mega bass biasanya, atau penguat bassnya gitu. Untuk di bawahnya ada pengatur volume mic ya, jadi untuk port mic-nya ini ada dua. Kemudian ada juga jack audio in, misalnya ingin menyambungkan ke perangkat menggunakan kabel. Dan di sebelah sini ada play mode. Nah, play mode sendiri ini ketika memutar musik lewat USB, dia itu bisa mengulang atau mengacak sebuah lagu tergantung dari modenya itu tadi yang dipilih. Kemudian dari sisi port USB ada dua ya, namun yang bisa membaca file musik hanya yang sebelah kiri, karena untuk yang sebelah kanan ini digunakan untuk power bank. Jadi speaker ini juga bisa digunakan untuk power bank buat handphone atau perangkat lainnya. Untuk yang di tengah ini ada tombol kontrol musik, pause, next lagu maupun previous lagu. Kemudian untuk yang sebelah sini ada tombol folder. Folder ini adalah untuk memilih lagu di mana diletakkan di folder sebuah flash disk. Jadi mau milih, jika di flash disknya itu ada beberapa musik yang diletakkan di beberapa folder, itu bisa dipilih dari tombol ini. Kemudian untuk yang besar ini adalah pengatur volume. Untuk yang sebelah sini ini untuk pengatur lampu. Jadi untuk speaker ini itu ada lampunya. Sebentar. Lampunya bisa dinyala dan dimatikan. Untuk lampunya sendiri, yang pertama ada lampu di speakernya. Untuk warnanya bisa diubah-ubah dari biru, kemudian merah. Ya, jadi dua warna, biru sama merah. Namun untuk model lampunya bisa diatur-atur ya. Bisa standby kayak gini, bisa kedip-kedip. Dan untuk semua lampunya ini bisa dimatikan. Nah, untuk lampu tengah bisa dimatikan. Untuk lampu yang LED samping warna putih ini juga bisa dimatikan dengan cara menekan dan ditahan yang tombol lampunya ini. Oke, mati. Kemudian untuk tombol selanjutnya di sini ada tombol input untuk mengganti fungsi-fungsi dari speaker ini. Jadi yang pertama ada fungsi Bluetooth, bisa disambungkan ke perangkat handphone ataupun smart TV langsung. Yang kedua ada fungsi AUX, ini untuk menyambungkan kabel ke speaker ini. Jadi disambungkan, mungkin ada perangkat TV yang belum smart, itu biasanya kan untuk nyambungin ke speaker harus pakai kabel. Nah, itu disambunginnya lewat fungsi AUX ini dan kabelnya di audio in sini. Kemudian ada LAN juga. Kalau LAN ini untuk audio in yang menggunakan kabel RCA merah dan putih. Itu untuk yang LAN. Ada radionya juga yang pastinya, dan fungsi USB. Oke, itulah fungsi-fungsinya. Kemudian dari segi equalizer juga kita bisa menyesuaikan dengan musik yang sedang kita mainkan. Yang pertama ada flat atau normal. Jadi untuk musik yang nggak terlalu ngebeat itu bisa pakai flat ya. Kemudian ada pop, ada klasik,
ada jazz, dan yang terakhir ada rock. Oke, untuk panel-panel instrumennya ini sama persis seperti yang di tipe PS920. Jadi fungsinya sama, ada equalizer, ada folder up and down, ada pengaturan lampunya, ada untuk menyalakan echo atau menonaktifkan echo, untuk memilih input, play mode, kemudian ada kontrol musiknya juga di sini. Kemudian untuk volumenya di sebelah sini ya, kecil, dan ini untuk mic volumenya. Kalau di sini mic volumenya manual, kalau ini digital tombol. Itu bedanya. Kalau dari segi input, yang membedakan lagi adalah di port USB-nya. Untuk port USB 2 ini dia fungsinya untuk membaca Freddy semua, jadi nggak bisa digunakan untuk power bank. Yang bisa digunakan power bank hanya yang tipe PS930. Untuk input lainnya seperti AUX dan jack RCA di sini. Oke, di sini juga nggak ada port RCA-nya ya, jadi hanya AUX jack 3,5 sama port mic-nya 2. Tuh. Untuk lampunya, model lampunya sebentar. Like. Nah, untuk model lampunya juga hampir sama. Cuman bedanya kalau yang PS920 tidak ada lampu LED putih di atas dan bawah sini. Jadi hanya tengah sama yang garis di samping. Ini mirip DRL ya. Ini. Oke, itu tadi dari segi fungsi dan panel-panelnya. Dan speaker ini tuh nggak harus ketergantungan di listrik. Nah, ini nggak nyambung listrik. Jadi built-in baterai ya. Nah, enaknya speaker ini tuh sangat praktis. Misalnya kita punya acara kecil-kecilan gitu, tinggal mindah. Mungkin mau nonton film juga tinggal mindah di bawah TV, tinggal disambungin melalui Bluetooth. Dan misalnya ingin ada acara pesta kecil-kecilan di luar juga tinggal angkat keluar. Kemudian untuk di paket pembeliannya sendiri, yang pertama dapat speakernya, kemudian dapat kabel power dan juga kabel pengisian daya. Kemudian yang ketiga dapat mic, tapi hanya satu. Dan untuk port mic-nya ada 2, cuman bonusnya hanya 1. Jadi yang satunya dijual terpisah. Tuh. Oke, selanjutnya kita coba suaranya. Untuk nama Bluetooth-nya sesuai tipenya ya. Kalau yang besar PS930, kemudian yang kecil PS920. Nah, ini. Sini ada. Sudah tersambung. Bisa masuk gak ya? Masuk ya. Nah, inilah sampel suaranya dari yang PS930. Untuk keluaran suaranya belum maksimal. Oke, jika kalian bertanya apakah berbeda suaranya dengan yang PS920, pastinya berbeda karena dari ukuran speakernya juga sudah berbeda. Ini 8 in, sedangkan ini 6 in. Sekarang mari kita coba yang PS920. Nah, sangat kerasa perbedaannya ya, apalagi dari segi bassnya. Yang ini jauh lebih nendang sih. Cuman kalau pilihan itu disesuaikan lagi dengan ukuran ruangan juga. Takutnya kalau yang ini kan terlalu overkill gitu. Kalau ini mungkin bisa buat di kamar atau di ruang pribadi yang cukup kecil gitu. Cuman yang ini udah mantep sih, ini udah mantep. Tapi ini lebih mantep lagi gitu. Untuk selisih harganya berapa sih antara PS920 dan PS930? Oke. Untuk yang PS930 ini dijual dengan harga 2,2 jutaan aja. Sedangkan untuk yang PS920 ini dijual dengan harga 1,6
ini 2,2 jutaan. Jadi selisihnya sekitar 500 ribuan. Kalau memang kalian punya budget lebih, ini lebih cocok, serius, lebih recommended banget. Apalagi buat acara mungkin kalian suka senam di luar atau ngedance gitu, ini lebih cocok sih. Selain suaranya lebih bagus, kemudian yang pastinya praktis, nggak perlu cari-cari colokan listrik, itu yang terpenting. Dan nggak perlu juga baterai kalian habis, baterai handphone, karena di sini bisa fungsinya dengan dan nggak perlu juga khawatir baterai handphone kalian habis, karena di sini juga ada fitur power bank-nya. Tuh. Kesimpulannya adalah bagi kalian yang mencari speaker yang praktis, bisa digunakan untuk nonton film di Smart TV, kemudian senam di luar ruangan, ngedance di luar ruangan, speaker ini sangat cocok. Selain fungsionalitasnya tadi, karena suaranya juga sangat mantap. Ya, sebagai perbandingan aja, jika kalian beli JBL yang ukuran segini itu harganya kisaran di 4-5 jutaan. Sedangkan ini hanya 2 jutaan aja, separohnya lebih. Oke, itu aja yang bisa saya simpulkan dari kedua speaker ini. Jangan lupa, jika kalian berminat dengan speaker ini, silakan hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Dan jangan lupa follow juga IG kita Informa Elektronik Sun City Sidoarjo untuk info dan promo menarik lainnya. Saya Brian pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.